Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semuanya di rumah? Mudah-mudahan kalian sehat dan walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak bapak, hari ini bapak akan memberikan materi tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Sebelum bapak jelaskan materi ini, mari kita sama-sama menyerahkan diri kepada Allah sembari berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak bapak, mari kita mulai penjelasan tentang perubahan sosial budaya dan globalisasi. Inilah anak bapak, kamu perhatikan peta konsep mempelajari perubahan sosial budaya dan globalisasi. Inilah peta konsepnya, kamu amati. Ya, betul-betul kamu amati, sehingga dari peta konsep ini kamu mudah memahami materi ini. Oke, kita lanjutkan. Yang adalah perubahan sosial budaya. Lihat nak, gambar-gambar yang ada di depan kamu. Nah, inilah perkembangan perubahan sosial budaya yang terjadi di Indonesia dari masa ke masa. Mulai dari penjajahan Belanda yaitu tanam paksa, kemudian proklamasi kemerdekaan, sampai tahap pembangunan. Lihat nak, gedung-gedung itu menunjukkan tahap pembangunan. Kemudian mengakibatkan juga masalah demonstrasi ya. Nah, ini dia kericuhan sehingga terjadi demonstrasi. Ini tahapan-tahapan yang pernah terjadi atau sejarah di Indonesia yang menyebabkan perubahan sosial budaya. Kita lanjut anak-anak bapak. Dalam hal ini yang pertama kita pelajari yaitu bentuk perubahan sosial budaya ya nak. Untuk kali ini bapak akan menjelaskan bentuk perubahan sosial budaya. Sebelum memahami bentuk perubahan sosial budaya, kamu harus paham terlebih dahulu pengertian perubahan sosial, kemudian pengertian perubahan budaya, dan perubahan sosial budaya. Kamu harus benar-benar bisa membedakan apa itu perubahan sosial, perubahan budaya, dan perubahan sosial budaya. Perubahan sosial adalah perubahan yang menyangkut kehidupan manusia yang terkait dalam lingkungan kehidupannya berupa lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Sedangkan perubahan budaya adalah perubahan yang menyangkut aspek kesenian, iptek, aturan hidup organisasi, dan filsafat. Sedangkan perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Perubahan tersebut tidak secara mendadak, tetapi melewati berbagai tahapan dan proses perubahan. Oke, kita lanjutkan anak-anak. Demikian pengertian perubahan sosial budaya. Oke nak, inilah peta konsep sebagai cara untuk mempermudah membahas materi ini, yaitu bentuk perubahan sosial budaya. Bentuk perubahan sosial budaya dapat dilihat dari waktunya, yaitu perubahan secara revolusi dan evolusi. Dilihat dari pengaruhnya, ada perubahan besar, ada perubahan kecil. Dilihat dari perencanaannya, ada perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan. Oke anak-anak, kita pahami dari peta konsep ini. Penjelasannya kita simak berikut ini. Nah, ini perubahan dilihat dari waktunya. Dilihat dari waktunya dibedakan perubahan sosial lambat atau evolusi, yaitu merupakan perubahan yang memerlukan waktu yang lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Ya, nah, itulah perubahan lambat atau evolusi. Contoh, kehidupan manusia purba kehidupan yang terjadi pada manusia purba, masa berburu dan meramu, bercocok tanam dan berternak, masa pertanian dan perdagangan. Jadi perubahan manusia purba dari masa ke masa itu membutuhkan waktu yang sangat lambat atau evolusi. Kemudian perubahan sosial cepat atau revolusi
yaitu perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan. Contoh, revolusi industri Britania Raya, Eropa Barat, Amerika, dan Jepang. Itulah anak-anak beda dari perubahan evolusi dan revolusi. Kata kuncinya adalah perubahan evolusi, perubahan yang terjadi secara lambat. Sedangkan perubahan revolusi, itu perubahan yang terjadi secara cepat. Kita lihat foto atau gambar yang ada yang tampak di depan kamu, nak. Ya. Itu yang di sebelah kiri, gambar 25. Itu contoh perubahan evolusi yang terjadi secara lambat, sedangkan revolusi industri itu merupakan perubahan secara cepat. Ya. Oke. Kita lanjut. Revolusi industri membawa akibat sebagai berikut. Yang A, proses mekanisasi dalam usaha industri. Yang B, perdagangan makin berkembang. C, transportasi lancar. D, berkembangnya urbanisasi. Dan E, terjadinya kesenjangan sosial. Itulah akibat daripada revolusi industri. Kita lanjut, nak. Kemudian perubahan dilihat dari pengaruhnya. Ada perubahan pengaruh kecil dan pengaruh besar. Apa bedanya? Kita lihat. Perubahan yang pengaruhnya kecil merupakan perubahan yang tidak membawa perubahan pada unsur struktur sosial masyarakat. Contoh model rambut, model pakaian. Jadinya pengaruhnya kecil. Jadi nak, adapun model-model rambut yang ada, model pakaian yang terjadi sekarang ini, ya, itu pengaruhnya kecil, ya nak. Ya, tidak membawa dampak sama kita. Kita nggak ikut model rambut tersebut pun tidak masalah, tidak ikut model pakaian pun tidak bermasalah bagi kita. Jadi pengaruhnya kecil bagi diri kita. Yang kedua, perubahan yang pengaruhnya besar, yaitu perubahan yang adalah perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan dalam suatu masyarakat. Contohnya industrialisasi. Nah, dengan adanya industrialisasi itu pengaruhnya besar bagi kehidupan masyarakat karena punya dampak yang sangat signifikan. Kita lanjutkan. Ini contohnya, nak, perubahan. Ya, ini contoh perubahan apa, nak? Yaitu perubahan yang punya pengaruh yang kecil, ya. Ini model-model baju atau pakaian yang digemari anak-anak. Kemudian dilihat yang C, perubahan dilihat dari perencanaannya. Yang pertama, perubahan yang direncanakan atau plan change merupakan perubahan yang memang diinginkan atau dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan. Contoh jalan raya atau tol, bandara, terminal, pelabuhan. Itu perubahan yang direncanakan. Artinya apa? Untuk membuat jalan tol, bandara, terminal, pelabuhan itu perlu perencanaan yang matang. Oke, selanjutnya. Perubahan yang tidak direncanakan atau unplanned change adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat. Contoh yaitu bencana alam, ya. Ini di luar kekuasaan manusia. Itu kehendak Allah kalau bencana alam, nah, ya. Oke, anak-anak sekalian, kita lanjutkan. Inilah contoh perubahan apa nih, nak? Direncanakan atau tidak direncanakan? Ini contoh adalah jalan tol, merupakan perubahan yang direncanakan. Oke, anak-anak Bapak sekalian, demikian materi ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Ya, kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.